Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Kamis 21 April 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema hidup yang berbuah. Tuhan Yesus menggunakan gambaran pohon anggur untuk menjelaskan kepada murid-muridnya nasihat agar hidup mereka diberkati dan benar-benar mempermuliakan Bapa Surgawi. Yesus dengan lugas menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus berbicara kesatuan Bapa dan Anak yang menjadi dasar dari hubungan para murid dengan dirinya. Ranting-ranting yang mengalami proses pembersihan menjadi produktif. Dalam persekutuan dengan Yesus, hidup para murid akan berbuah banyak. Hidup bersama bukan sekedar hidup, melainkan hidup yang memberi buah. Hidup kita berbuah banyak sebab kuasa Yesus mengendalikan, memimpin, dan mengubah karakter, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita sebagaimana yang dikehendakinya. Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Persekutuan dengan Yesus adalah persekutuan yang organis. Hidup tanpa Yesus berarti hidup tidak berbuah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus tidak memberi opsi atau pilihan lain. Pilihannya jelas, hidup yang berbuah banyak atau sebaliknya. Pengajaran Yesus tidak hanya soal relasi pokok anggur yang benar dengan ranting, tetapi juga dengan pengusaha kebun anggur itu sendiri. Hidup murid-murid akan memberikan buah yang banyak jika mereka ada di dalam Yesus. Ketika hidup berbuah banyak, maka pada saat itu Bapa Surgawi dipermuliakan. Sudahkah hidup kita berbuah? Rindukah saudara berbuah banyak seperti yang Tuhan Yesus katakan? Mari renungkan ulang arti dan tujuan hidup kita selama ini. Selayaknya hidup kita yang adalah buatan tangan Allah terarah sepenuhnya untuk mempermuliakan Allah. Dalam persekutuan dengan Yesus, kita mengenal karya Allah yang menyelamatkan. Jadi, jangan sia-siakan hidup di luar Yesus.
Doa malam ini, bimbing kami ya Roh Kudus untuk makin melekat pada pokok anggur yang benar, supaya hidup kami menjadi berkat dan memuliakan Bapa Surgawi. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.